Arktik adalah hamparan luas di ujung utara bumi, sebuah wilayah yang dikenal karena suhu yang sangat dingin, lautan es yang membeku, dan musim dingin yang panjang tanpa cahaya. Sunyi, beku, dan kosong menjadi gambaran utama kawasan ini, seakan-akan hanya kehampaan yang benar-benar menjadi penguasanya. Wilayah Arktik mencakup bagian utara Kanada, Alaska, Greenland, dan Rusia, dengan luas sekitar 14 juta meter persegi. Kawasan ini menjadi salah satu tempat terluas, sekaligus paling tidak bersahabat bagi kehidupan. Di Arktik, suhu mencengkeram tanah begitu kuat hingga membuatnya nyaris mustahil dihuni. Hampir sepanjang tahun, wilayah ini diselimuti es tanpa hadirnya musim semi yang hangat. Saat musim dingin tiba, suhunya bisa mencapai minus 50 derajat Celcius, ditambah hembusan angin kencang yang seolah mencambuk apapun di depannya. Fenomena wind chill membuat suhu terasa jauh lebih rendah dari kondisi sebenarnya. Di Arktik, angin dingin dapat membuat udara terasa seperti minus 70 derajat atau lebih rendah lagi, menciptakan situasi yang sangat berbahaya bagi siapapun tanpa perlindungan. Saat musim dingin berlangsung, Arktik mengalami malam kutub, bulan-bulan tanpa matahari, ketika cahaya tidak muncul sama sekali di cakrawala. Keadaan ini menghadirkan kegelapan panjang dan keheningan yang dalam, membuat tanda-tanda kehidupan terasa semakin jauh. Suku Inuit adalah kelompok masyarakat tangguh yang hidup di wilayah Arktik, tempat yang selama ribuan tahun hampir mustahil dijinakkan. Mereka bukan sekadar bertahan hidup, tetapi telah menyatu dengan alam es yang keras. Inuit termasuk bagian dari masyarakat Eskimo, namun berbeda dari suku Yupik di Alaska. Mereka lebih memilih disebut Inuit karena istilah Eskimo dianggap tidak sopan atau bernada merendahkan. Menurut para ahli, leluhur Inuit berasal dari Siberia dan bermigrasi melewati daratan beku yang kini disebut Selat Bering sekitar 4.000 tahun lalu. Dari sana, mereka menyebar ke wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kanada, Greenland, dan Alaska. Inuit dikenal sebagai pemburu ulung. Kehidupan mereka sangat bergantung pada perburuan paus, anjing laut, dan beruang kutub. Mereka juga memancing di perairan es untuk mendapatkan ikan seperti halibut dan salmon. Hewan-hewan inilah yang menjadi sumber makanan utama mereka, kaya kalori, protein, dan vitamin C. Kandungan nutrisi tinggi tersebut membantu mereka tetap kuat di suhu ekstrim, sekaligus mencegah penyakit kudis, penyakit berbahaya yang sering menyerang mereka yang tinggal lama tanpa konsumsi buah atau sayuran. Bagi suku Inuit, berburu adalah tradisi turun-temurun yang terus dijaga. Sejak kecil, anak-anak Inuit sudah diajari mengenali tanda alam, membaca arah angin, memahami jejak hewan, hingga mengamati perubahan es. Anak laki-laki biasanya memulai dengan berburu anjing laut dan ikan, lalu beralih ke hewan yang lebih besar. Pengajaran ini bukan sekadar soal teknik, tetapi juga etika dan rasa hormat terhadap hewan buruan. Keterampilan yang dipupuk sejak dini membuat Inuit mampu menavigasi daratan es yang tampak seragam bagi orang luar. Dengan ketajaman mata dan intuisi yang terlatih, mereka dapat membaca jejak samar, melihat pertanda kecil pada salju, serta memanfaatkan arah matahari dan angin sebagai petunjuk. Karena itu, mereka tidak membutuhkan kompas. Alam adalah penunjuk jalan mereka. Bagi Inuit, berburu bukan sekadar cara bertahan hidup, melainkan hubungan spiritual dengan alam. Mereka meyakini setiap makhluk memiliki roh yang harus dihormati. Karena itu, setelah berburu, Inuit melakukan upacara khusus, seperti mengembalikan kantung kemih anjing laut ke laut sebagai ungkapan terima kasih. Ritual ini dipercaya menjaga keseimbangan
dan memastikan keberkahan pada perburuan berikutnya. Suku Inuit memiliki kemampuan luar biasa dalam membangun rumah kulit maupun rumah salju atau iglu sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan kutub yang keras. Iglu adalah tempat tinggal musim dingin yang dibuat dari balok-balok salju yang dipotong lalu disusun melingkar hingga membentuk kubah. Desain kubah ini bukan tanpa alasan. Bentuknya mampu menahan dan memerangkap panas, sehingga melindungi penghuninya dari suhu kutub yang dapat turun hingga minus 50 derajat Celcius atau lebih rendah. Walau tersusun dari es, iglu justru dapat menjadi hangat. Udara yang terperangkap di dalam balok salju berfungsi sebagai insulator alami, menjaga panas dari tubuh manusia maupun api kecil di dalamnya. Ketika di luar suhunya mencapai minus 50 derajat, bagian dalam iglu bisa berada pada kisaran 7 hingga 16 derajat Celcius, tergantung jumlah penghuni serta penggunaan lampu minyak untuk memasak dan penerangan. Ukuran iglu berbeda-beda sesuai kebutuhan. Iglu kecil biasanya dipakai pemburu, cukup untuk 1 atau 2 orang. Sementara itu, iglu besar dapat menampung 1 keluarga, bahkan lebih. Biasanya, iglu besar memiliki tinggi sekitar 2,5 hingga 3 meter, dengan diameter sekitar 3 hingga 4 meter. Ketika musim panas tiba dan suhu mulai menghangat, iglu tidak lagi digunakan. Pada periode ini, suku Inuit beralih membangun tenda dari kulit hewan seperti anjing laut atau rusa, yang lebih praktis dan memudahkan mereka berpindah tempat sesuai kebutuhan. Kulit hewan dijahit dengan sangat teliti agar tahan air dan angin. Bahkan terkadang dibiarkan berlapis bulu untuk memberi kenyamanan tambahan pada malam yang tetap dingin. Rangka tenda biasanya dibuat dari tulang paus atau kayu yang mereka peroleh melalui perdagangan dengan suku lain. Kerangka itu lalu dilapisi kulit yang direntangkan dan diikat kuat agar mampu bertahan menghadapi cuaca kutub. Karena ringan dan mudah dipindahkan, tenda ini memungkinkan keluarga Inuit bergerak cepat untuk mencari lokasi berburu atau tempat yang lebih aman dari badai musim panas. Dalam waktu singkat, mereka dapat mendirikan rumah kulit dimanapun mereka menetap. Suku Inuit juga dikenal memiliki alat transportasi khas yang sangat penting bagi kehidupan mereka, yaitu kereta salju atau kamutik. Kendaraan tradisional ini membantu mereka bergerak cepat melintasi hamparan es, baik saat berburu, berpindah lokasi, maupun mengangkut perlengkapan. Kamutik telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya Inuit dan menunjukkan betapa hebatnya mereka beradaptasi dengan lingkungan Arktik yang keras. Kamutik tradisional biasanya dibuat dari kayu yang ringan namun kuat. Karena kayu sulit ditemukan di sebagian besar kawasan Arktik, bahan tersebut sering diperoleh lewat perdagangan dengan suku lain atau para pendatang. Di beberapa daerah, rangka kereta bahkan diganti dengan tulang paus atau walrus sebagai pengganti kayu. Seiring perkembangan zaman, sebagian masyarakat Inuit kini memakai kamutik berbahan modern seperti baja ringan atau fiberglass yang lebih tahan lama sekaligus lebih ringan, sehingga perjalanan di medan es yang tidak rata menjadi lebih stabil. Untuk mengikat seluruh bagiannya, Inuit biasanya menggunakan tali dari kulit anjing laut atau rusa kutub. Tali ini terkenal sangat kuat dan tahan terhadap suhu beku ekstrem. Dengan ikatan kulit tersebut, kereta dapat menyatu tanpa paku atau besi yang mudah rapuh di iklim Arktik. Kamutik tradisional mampu membawa beban hingga beberapa ratus kilogram, tergantung ukuran dan bahan rangkanya. Kereta ini biasanya ditarik oleh sejumlah anjing Inuit, seperti anjing Greenland atau anjing Kanada, yang memiliki tubuh kuat
kaki kokoh dan bulu tebal sebagai pelindung dari udara beku. Anjing-anjing tersebut diikat dengan sistem tali khusus yang membuat mereka dapat bergerak serempak tanpa saling mengganggu. Setiap anjing memiliki ruang yang cukup untuk menarik beban secara seimbang. Pengendara kamutik memegang tali kendali panjang yang terhubung ke anjing utama, sehingga perintah suara seperti berhenti, belok kanan, belok kiri, atau maju dapat dipahami dengan mudah. Anjing penarik ini juga dibiasakan bekerja dalam kondisi ekstrem, bahkan pada suhu di bawah minus 30 derajat Celcius. Dalam satu tim, biasanya terdapat sekitar 8 hingga 12 anjing yang mampu menarik kereta dengan beban antara 300 hingga 400 kg, bergantung medan yang dilalui. Pada kondisi ideal, mereka dapat berlari hingga sekitar 20 hingga 30 km per jam, membuat perjalanan di medan bersalju menjadi jauh lebih cepat. Di wilayah tanpa jalur jelas, pengendara kamutik mengandalkan tanda alam seperti arah angin, posisi matahari, dan bintang. Saat malam hari atau cuaca memburuk, pengetahuan lokal dan kemampuan membaca kondisi es menjadi kunci agar perjalanan tetap aman dan tepat arah. Saat ini diperkirakan ada sekitar 180.000 orang Inuit yang tersebar di berbagai belahan dunia, dengan mayoritas tinggal di Kanada, Greenland, dan Alaska. Seiring berkembangnya zaman, suku Inuit menghadapi tekanan modernisasi yang perlahan mengikis budaya mereka. Banyak di antara generasi muda yang mulai meninggalkan tradisi berburu, pindah ke kota-kota besar, dan akhirnya kehilangan jati diri di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern. Meski demikian, masyarakat Inuit tetap berjuang menjaga bahasa, nilai adat, serta warisan leluhur mereka agar tidak hilang ditelan arus globalisasi. Pada akhirnya, di tengah arus perubahan yang tak terhindarkan, Inuit mengajarkan kita bahwa identitas sejati hanya akan bertahan jika terus dijaga, dihargai, dan diwariskan.